Sungguh luar biasa. Betapa senang Tuhan dipuji-puji, amin, oleh ciptaannya sendiri. Jadi memuji Tuhan itu memang kita harus ekspresikan, ya. Kalau kita kadang jengkel kepada orang, saudara mengekspresikan apa? Kejengkelan juga kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mengatakan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, berarti ekspresi puji-pujian kita, ekspresi tubuh kita juga ikut mencintai Dia sepenuhnya. Amin. Jadi jangan malu-malu mengangkat tangan, jangan malu-malu katakan haleluya, jangan malu-malu. Ya kan? Karena itu firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, dikatakan. Muliakanlah Tuhan dengan ceracak yang berdenting, gong yang berkumandang, serta muliakanlah Tuhan dengan kecapi, dengan rebana, dengan apa saja yang untuk mempermuliakan Dia. Kalau Daud memuliakan Tuhan dengan apa? Belum ada saat itu apa? Keyboard mungkin. Kecapi. Kecapi kan? Kecapinya dipakai dua untuk apa? Untuk mengeluarkan apa? Setan dari Saul. iblis dari Saul dikeluarkan lewat kecapi, saudara. Kalau di kampung itu hasapi. Yang talinya itu berapa? 2. Bayangin. Kalau sekarang sasendo berapa talinya? Banyak banget kan? Sasendo itu ada berapa talinya? Jadi muliakanlah Tuhan dengan apa yang bisa kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Amin. Tangan ini dipakai kan? Tangan ini katanya kalau sering memuji Tuhan, jadi peredaran darah, saraf-saraf kita itu jadi berfungsi. Ya. Jadi muliakan Tuhan dengan sorak-sorak, muliakan Tuhan dengan apa saja. Ya. Kalau di Lapo kan suka dibuat, kalau ada gitar, meragam-ragam katanya kan, botol main, sendok main, segala macam main gitu. Bahkan sampai ember kalau nggak ada drum yang pendek segini, ya kan? Di Lapo-Lapo seperti itu. Apalagi di tempat Tuhan di sini, udah kita muliakan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah dimuliakan, maka Tuhan akan hadir dan memberkati kita semua. Amin. Oke, kita buka firman Tuhan langsung di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 23. Puji nama Tuhan, saudara. Dikatakan di sini, tadi tema khotbah saya, kematian Yesus memperdamaikan. Kematian orang di dunia ini tidak ada yang memperdamaikan, justru membuat ribut. Karena kematian saat meninggal, saudara, begitu udah selesai, lihat pengeluaran, baru satu hari, baru dikuburkan, saudara, sudah berribut. Karena apa? Karena si A, aku pengen dikit, si B pengen dikit, untuk menutupi kekurangan-kekurangan ini gitu. Jadi tidak diperdamaikan. Tapi saudara, kematian Yesus memperdamaikan saudara dengan saya kepada Tuhan. Amin. Melalui darah Kristus yang sudah tumpah di kayu salib. Saudara berbahagia nggak, saudara? Berbahagia. Apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, asalkan jangan menghujat Roh Kudus. Amin. Apapun yang kita lakukan tempo dulu, entah itu dosa yang paling kecil, yang paling hitam, tam gitu, diampuni Tuhan kan? Menghujat nama Yesus masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus jangan, saudara. Dosa itu dosa kekal, dikatakan. Kalau dosa kekal, contohkan datang Tuhan yang kedua kali. Kalau itu dosa kekal masih diampuni nggak? Tuhan datang yang kedua kali itu menyandang pedang sebagai hakim yang adil, sebagai hakim yang kudus, bukan seperti waktu dia lahir. Amin. Amin. Nah, coba kita bayangkan kalau saat ini kita hidup dalam masa perjanjian lama, saudara. Berapa juta binatang yang kita harus korbankan karena apa? Karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena pelanggaran saudara, karena dosa saudara.
Berapa juta yang harus kita korbankan, kambing, domba, merpati, dan yang lain-lain untuk menghapus dosa kita. Kalau saudara hidup di dalam perjanjian lama pada saat itu. Kalau saudara tidak punya kekayaan saudara, dosa saudara tetap ada pada saat itu. Sekali berbuat dosa saudara, kita harus korbankan 500.000. Sekali berdosa gitu. Kristen berapa kali berdosa? Banyak, Pak. Saya juga, apalagi saya. Berapa juta burung merpati kita harus potong saudara karena dosa kita. Bayangin, kita berdosa berarti yang mati. Contohnya ada babi pada saat itu. Saudara bohong, merpati harus dipotong. Tuh, kita memikirkan hal itu. Saya berdusta kepada istri saya, harus ada korban. Istri berdusta kepada saya, harus ada korban. Saya hitung-hitung, kalau ayam saya itu sekarang ada sekitar 15 ekor saudara. Kalau saya berkata-kata nggak benar itu 1 hari habis semua dipotong. Ya kan? Habis semua dipotong. Itu dalam tempo 1 hari. Kalau umur saya sudah 55 tahun, coba bayangin. Nggak ada yang bisa kita andalkan untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Harta kita nggak bisa. Jabatan pangkat kita nggak bisa. Itu sebabnya Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita di dunia ini supaya apa? Supaya semua pelanggaran dosa kita diselesaikan di kayu salib dan kita didapati tidak bercacat dan tidak bersalah oleh karena kematian Yesus Kristus. Tapi kita sering mengulang-ulang kehidupan yang lama, sering tertarik dengan kehidupan yang lama. Padahal Tuhan sudah mati untuk dosa itu. Kita mau lagi kembali ke kubangan. Ini yang Tuhan tidak suka. Sekali bertobat tetap. Ya, kalau kita hidup dalam perjanjian lama pada saat itu. Bahkan siapa yang ngomel kepada orang tuanya, siapa yang mengutuki orang tuanya, saudara, pasti dihukum mati. Karena hukum pada saat itu berlaku. Tangan ganti, kaki ganti. Kalau mulut kita berdosa, coba. Mau mulut siapa dikasih? Hah? Karena kan sering dari mulut ini keluar kata-kata kan? Mati. Kalau semua dosa kita kumpulkan, mungkin udah nggak sama-sama kita di sini, udah nggak lihat. Kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, ya mungkin kita udah mati, udah lenyap semua, saling ada lagi pada saat itu. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita diperdamaikan dengan darah Kristus untuk menerima pengampunan dosa dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya pikir luar biasa. Ya. Kematian justru membuat kita hidup. Jadi jangan takut kalau kita dipanggil Tuhan. Amin. Amin. Asalkan kita hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita. Kematian itu adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita mati di dalam Tuhan, saudara, maka roh kita akan kembali kepada Tuhan. Tapi kalau kita mati pada waktu kita mabuk, saudara, waktu gini-gini, saudara mati. Ya kan? Roh saudara kepada siapa? Bawah. Ya, kepada temannya Tanti Lucy itu. Tapi kalau saudara meninggal, kita mati, masih tetap ada dalam hubungan yang melekat kepada Tuhan dan menjaga kekudusan kita. Hari itu juga roh saudara bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi lihat hidup kita, hitung hari-hari kita. Apakah hari-hari kita ini kita gunakan sepenuhnya untuk dunia, atau kita mau menggunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Itu
yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Ada 3 ciri orang yang sudah diperdamaikan oleh Kristus. Yang pertama dikatakan di sini, mengasihi Tuhan. Amin. Itulah ciri-ciri yang sudah diperdamaikan oleh darah Kristus. Pertama-tama kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, bukan dengan separuh-separuh, segenap hati kita. Karena Tuhan setia sampai mati dengan segenap hati untuk apa? Untuk menebus dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Coba kita buka di dalam Mazmur 84 ayat 11. Ya, bagaimana Daud mengasihi Tuhan. Ada yang pertama ya, mengasihi Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Coba Mister baca. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud mengatakan di sini di firman Tuhan, lebih baik aku Tuhan 1000 hari di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan ada puji-pujian, di rumah Tuhan ada hadirat Tuhan. Di rumah Tuhan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di rumah Tuhan ada berkat yang kekal aku terima. Kira-kira seperti itulah Daud. Jadi orang-orang yang sudah diperdamaikan Tuhan, dia rindu persekutuan dengan Tuhan. Amin. Dan rindu juga fellowship dengan sesama gitu. Di sini sudah ada bibit mengasihi. Di sini sudah tumbuh bibit mengasihi Tuhan. Lebih baik saya putih mau jongjong di pintu gerbang rumah Tuhan daripada aku gosip di rumah-rumah orang fasik. Kira-kira seperti itu. Setuju nggak dengan pernyataan Daud ini? Setuju. Coba dulu Senggola katakan. Itu sebabnya bangun terus kecintaan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak tahu saudara kapan kita diambil Tuhan. Jadi kita yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, mari kita terus mengasihi Tuhan lewat kehidupan kita, lewat perbuatan hidup kita, lewat karakter, lewat apa saja kita mempermuliakan Tuhan. Apalagi yang kita mau bisa lihat di dalam diri Daud. Mazmur 119, coba kita baca. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan apa? Bukan merenungkan nasib, tapi merenungkan janji-janji kekal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau manusia yang tidak punya pengharapan bangun pagi-pagi, atau minum kopi sambil bunyi, mana? Katanya kita mengasihi Tuhan, tapi persekutuan kita dengan Tuhan sangat minim. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta Tolong. artinya merasakan aku ini lemah, aku ini tidak berdaya tanpa Tuhan, sehingga dia berteriak-teriak, Tuhan mampukan aku melewati hari ini dengan Engkau. Kira-kira seperti itu teriaknya gitu. Dia berteriak minta tolong, bukan minta tolong kepada yang lain, tapi dia minta tolong kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kalau kita punya pergumulan, saudara, jangan minta tolong dulu kepada orang lain. Berdoa dulu kepada Tuhan, minta tolong. Kalau orang lain juga dipakai untuk menolong kita, kita udah utamakan Tuhan. Amin. Kita udah dahulukan Tuhan. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji Tuhan. Luar biasa. Karena di dalam janji Tuhan itu ada janji-janji yang pasti. Dalam firman Tuhan ini ada janji-janji yang pasti, bukan janji palsu. Kalau manusia sering menjanjikan kepalsuan, benar kan? Waktu masih pacaran, apa?
Biar gunung di depan aku akan mendaki. Laut yang luas terbentang samudra Hindia, saudara, aku akan menyeberangi. Demi kamu, katanya. Demi kamu, katanya. Gon, dia bilang, kalau 1 kilo dari semuanya. Cuma sebentar tuh. Tapi Tuhan sampai mati. Amin. Sampai mati dia pertahankan. Dia taat sampai mati. Bahkan mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan yang harus dipertahankan. Dia mau mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk dosamu dan dosaku. Itu sebabnya dikatakan di ayat yang ke-22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ternyata pengampunan Tuhan yang di kayu salib itu, saudara, membuat supaya kita tidak bercela di hadapannya, tidak bercacat, tidak bercoreng di hadapannya, namun kita dikuduskan oleh darah Kristus. Siapa yang bisa buat itu, saudara? Tidak ada selain Yesus Kristus. Itu sebabnya kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu lagi, apa yang ciri-ciri orang yang sudah diperdamaikan. Coba kita lihat contohnya Daud dulu deh, ya. Daud itu Mazmur 119 lagi ayat 164, ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Kenapa Daud bisa lakukan ini? Karena hatinya mengasihi Tuhan. Coba kalau hatiku tidak pernah mengasihi Tuhan, bagaimana aku bisa memuji menyembah Tuhan berjam-jam? Mungkin. Karena di hati Daud ini ada gelora cinta yang luar biasa. Ada luapan cinta yang kuat untuk memuji, mempermuliakan Tuhan. Bahkan sampai dicatatkan, saudara, 7 kali dalam sehari. Aduh, kalau saya lihat hubungan saya Daud 7 kali, saudara. Coba pegang dada sebelah. Berapa kali? 2 kali. Bicara sama Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 8. Ya? Amin. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Aduh. Berarti dampak dari kita senantiasa mengasihi sesama ini nih banyak sekali, bukan tidak, bukan sedikit, bukan dikit sekali, bukan, tapi banyak. Berarti kita harus lakukan ini, amin. Amin. Karena ini senantiasa menutupi dosa kita, melupakan dosa kita. Kalau kita mengasihi sesama, berarti upahnya ini, saudara. Amin. Mau menerima upah ini? Mau, amin. Kurang lagi, mau nggak menerima upah itu? Mau. Firman Tuhan nggak sembarangan ngomong. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan lain, sebab kasih menutupi banyak kali dosa. Sudah banyak sekali lagi, banyak sekali. Jadi ini kita harus lakukan, amin. 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 Nah, karena di ayat 20 dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Banyak sekali dosa yang ditutupi kalau kita mengampuni dan mengasihi sesama. Amin. Amin. Mengasihi sesama. Mengasihi itu bukan cuma lip service, bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan tindakan. Yang terakhir, saudara, ya,
Yang terakhir mengampuni. Kita coba buka Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang penuh kasih Mesra. dan saling Mengampuni. sebagaimana Yesus Di dalam Kristus telah mengampuni kamu. mengampuni. Kamu. Kita harus membangun hubungan yang mesra kepada orang lain. Ya, mesra tapi kudus. Jangan kudus. Kudus. Jangan membangun kemesraan dengan istri orang lain. Dengan hawa nafsu, nggak boleh. Amin. Amin. Membangun kemesraan artinya membangun komunikasi dengan baik. Jangan marah-marah. Amin. Amin. Dikatakan di sini pengampunan adalah pintu gerbang damai sejahtera dan suka. Coba kalau kita lihat saling berpelukan, ada sukacita enggak? Ada. Contoh kan nih, saya berpelukan dengan istri saya. Contohnya. Kalau saya berpelukan dengan istri saya, saudara, ada sukacita? Ada. Seperti itu, saudara. Ada sukacita, ada kemenangan. Amin. Jangan berpelukan dengan istri orang lain. Dikatakan di Yakobus, karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sekalipun kamu berpelukan di bawah pohon besar, saudara, di balik pohon besar, ada saksi di situ. Ada yang menyaksikan kamu di situ, di balik batu yang besar atau di kafe lah, remang-remang dan lampu. Ada saksi di situ. Amin. Amin. Saksi itu nanti akan ngomong. Benar gak? Benar. Ngomong suatu saat, suatu ketika dia akan ngomong. Dosa itu akan ngomong sendiri, nggak usah kita bilang kamu ngomong. Dia akan ngomong sendiri nanti dosa itu, benar gak? Benar. Kebenaran juga akan muncul sendiri. Buatkan supaya nanti dosa itu ngomong sendiri. Amin. Amin. Pengampunan adalah dokter yang tidak kelihatan tapi nyata terbukti. Benar. Kalau kita mengampuni, luka hati dibereskan, saudara, kita sembuh. Amin. Amin. Sembuh. Saya dulu sakit, paru-paru sini udah bocor, ini udah bocor. Ketika saya diperdamaikan oleh Tuhan, saya menjadi sembuh. Amin. Amin. Menjadi sembuh. Menjadi ganteng seperti ini. Amin. Haleluya. Seperti ini. Ya. Oke. Pengampunan adalah pintu berkat rohani dan jasmani. Amin. Pintu berkat. Pengampunan. Kalau kita mengampuni, makan juga enak. Amin. Amin. Benar, saudara. Kalau kita nggak pernah mengampuni, dia udah minta ampun, kita tidak mengampuni. Makan pun, makan rendang itu rasa karet nanti. Ya kan? Tapi kalau kita tidak ada gap di antara lain, saudara, makan kentang, makan apapun, makan tahu, rasanya enak. Karena apa? Karena di sini sudah beres. Amin. Kalau kita menumpuk di sini sakit hati, luka hati, lama-lama ini bom waktu, saudara. Lama-lama bom waktu dan seperti apa? Seperti kita kumpulkan sampah di sini, lama-lama itu bau busuk bakteri, maka kita akan sakit. Segera lepaskan pengampunan. Amin. Amin. Supaya Tuhan bertindak melakukan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita